Oke, baik. Kita mungkin mulai saja ya Pak ya untuk mengefisienkan waktu ya Pak. Mangga, Karena mangga. karena hari ini hari Jumat juga ya Bapak Ibu ya, rekan mahasiswa. Sebelum memulai untuk acara hari ini ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk tadi peserta dipersilakan untuk mengikuti acara sampai selesai ya, sampai nanti jam 11 gitu ya. Kepada peserta yang sudah berada di Zoom, mohon bisa menyimak ya. Kita mulai saja ya Pak, Bapak-bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, mungkin supaya semangat ya Pak ya. Ketika saya bilang semangat pagi, Bapak, Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kita bicara pagi 3 kali ya Pak ya, supaya semangat ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Ini masih banyak yang tidak buka mikrofon ya. Kita coba dulu lah ya. Ketika saya ucapkan semangat pagi, Bapak Ibu, saya mohon membalas pagi 3 kali supaya kita semangat ya Pak ya. Baru jam 9 ya bahasa ini ya. Bahasa semangat. Oke, kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini pada tanggal 12 hari Jumat pada pukul 9 kita mohon perhatiannya kepada pada hadirin untuk hari ini pada acara penggunaan PET analisis dalam penelitian dengan saya, Dr. Erika Nurmatiani, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun acara rundown hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada saya nanti perkenalan gitu ya, yang ketiga adalah sambutan Ketua Umum APEPSI dengan Bapak Ahmad Roji, SE MMCPHECM. Yang selanjutnya ada penyampaian materi webinar oleh narasumber Bu Dr. Ati Herawati, MSI. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan terakhir penutupan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Selamat datang kepada seluruh peserta pada hari ini yang sudah mengikuti Zoom meeting gitu ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya nanti Erika Nurmatiani selaku pembawa acara di sini ya sebagai hostnya gitu ya. Pada hari ini yang saya hormati kepada Pak Dr. Ati Herawati sebagai pembicara, yang saya hormati kepada Pak Ahmad Roji, SEMM CPHCM, dan yang saya hormati seluruh peserta Zoom meeting pada hari ini. Untuk pembukaan hari ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara ya. Bismillah, kita ucapkan bareng-bareng ya Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk selanjutnya, saya ke acara sambutan umum Ketua APEPSI ya Pak, ada Pak Ahmad Roji. Saya persilakan Bapak untuk mengefisienkan waktu dan tempat kami persilakan. Mangga Pak, untuk opening speakernya Pak Ahmad Roji, SEMM CPHCM. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan,
dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas sehari-hari di ruang-ruang pengabdian kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta webinar series nasional AFEPSI batch 8 yang masih tetap setia untuk menjadi bagian penting dari kegiatan webinar ini. Semoga tidak bosan-bosan untuk terus menjadi bagian penting dari AFEPSI, karena kegiatan webinar ini akan terus berlanjut sampai batch ke-15 insya Allah. Yang saya hormati juga wabil khusus Ibu Dr. Atia Rawati selaku narasumber yang kita undang dari Jakarta. Kebetulan beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Semoga semua sehat. Amin, amin, amin. Tur nuhun sebelumnya sudah berkenan menjadi narasumber di webinar AFEPSI, Bu. Ya, sami-sami, Pak. Baik, selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, kolega saya dari Bandung, Ibu Dr. Erika, yang sudah bersedia menjadi host sekaligus moderator. Selamat pagi, Bu Dr. Erika. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah Siap, sama-sama Pak Roji. bersemai dengan kita. Mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa sudah batch 8 AFEPSI menyelenggarakan webinar series ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis. Dan secara umum kalau saya perhatikan ternyata memang rata-rata dari sisi posisi ataupun dari sisi jabatan struktural yang dimiliki oleh para narasumber ini luar biasa. Hampir 80% itu adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini saya juga baru sadar, ternyata ini dekan semua ini yang menjadi narasumber. Dan ini luar biasa dan menjadi sebuah kehormatan khususnya bagi AFEPSI. Kenapa? Karena mampu menghadirkan para dekan-dekan FEB secara nasional itu dalam sebuah forum webinar. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah berkah bagi Bapak Ibu sekalian selalu peserta langsung mendengarkan, mendapatkan insight materi dari pemateri-pemateri yang secara kapasitas intelektual, secara kapasitas pengalaman itu tidak perlu kita ragukan lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbagai webinar atau berbagai isu dalam webinar yang kita angkat sebetulnya muaranya adalah sebagai media sharing gagasan, sharing ide ya kepada kita semua tentang berbagai isu tadi. Nah, kemarin kita membahas tentang akuntansi berselimut cinta. Luar biasa kan? Saya juga berpaham ternyata ada akuntansi berselimut cinta. Sekarang kita akan bahas tentang penggunaan PET analisis. Kalau orang-orang berlatar ekonomi atau manajemen bisnis sepertinya tentang analisa PET ini juga tidak asing ya.
khususnya mereka-mereka yang sedang akan menyelesaikan studi akhirnya, PET analisis menjadi bagian yang menjadi alternatif yang bisa kita pilih sebagai salah satu metode dalam hal penyelesaian tugas akhir kita. Nah, hari ini kita akan coba diskusikan secara lebih komprehensif walaupun waktunya terbatas dengan menghadirkan Ibu Ati Herawati selaku narasumber untuk menghantarkan atau menjadi pemantik dalam kegiatan diskusi ini. Akhirnya kami dari AFEPSI secara kelembagaan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hal penyajian kegiatan webinar selama ini mulai dari batch 1 sampai batch 8 ini terdapat kekurangan-kekurangan yang mengganggu kenyamanan kita bersama. Karena itu saran dan kritik serta masukan tetap menjadi bagian yang harus saya terima atau kami terima untuk kita dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ahmad Roji, SEMM CPH ACM sebagai Ketua Umum DPM AFEPSI yang sudah lakukan sambutan. Untuk acara selanjutnya, mungkin hari ini adalah lanjut ke acara sebelum untuk ke acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu untuk pembicara hari ini. Selamat pagi Bu Dr. Ati Herawati, MSI yang sudah bergabung dan berkenan sebagai pembicara. Saya izin Ibu sebelum Ibu untuk memberikan ini, saya bacakan dulu ya Bu untuk CV Ibu Ati ini, yang Bu Dr. Ati ini yang super banyak nih Bu, panjang ya Bu ya. Saya perkenalkan dulu untuk pembicara hari ini ada Bu Dr. Ati Herawati MSI, beliau sebagai pengurus DPP AFEPSI Jakarta ya Bu ya, dan sebagai dekan FEB Universitas Teknologi Jakarta ya Bu ya. Semangat pagi ya Bu ya. Saya bacakan sedikit, beliau adalah sebagai dosen gitu ya di Universitas Trilologi, betul ya Bu ya. Riwayat pendidikannya 2011 sampai 2016 beliau mengambil gelar Doktor Manajemen Bisnis ya Bu ya di IPB. Beliau juga mengambil di UI ya Bu ya. Wah, super sekali Bu, sebagai administrasi dan kebijakan pajak ya Bu ya, pada tahun 1997 sampai 2000. Wah, mungkin saya 97 masih SD Bu. Ibu Dr. Ati sudah mengambil di UI ya Bu Dokter ya. Nah, selanjutnya S1-nya Ibu di Unpad ya Bu ya, statistik ya Bu ya, betul ya. Nah, adapun pengalaman pekerjaannya, sekarang Ibu Dr. Ati menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Humaira di Trilogi ya Bu ya, dan sebagai kepala lembaga, pernah menjabat sebagai kepala lembaga penelitian dan pengabdian LPPM pada tahun 2021 sampai 2023, dan sekarang Ibu juga menjadi 2017 sebagai program studi Magister Manajemen ya Bu ya di DPRPAS, dan banyak lagi mungkin ya Bu ya. Saya kalau misalkan saya bacakan satu-satu pengalaman Ibu mungkin sampai besok ya Bu ya. Saya sampai besok karena Bu Dr. Ati sangat luar biasa lah gitu. Nah, mungkin penelitian terakhir Ibu Dr. Ati ini gitu ya, banyak tadi beberapa penelitian yang sudah beliau alami gitu ya, atau beliau tulis ya, termasuk di 2024 ini gitu ya, Bu Dr. Ati ini sudah memiliki penelitian gitu ya, beberapa ada 6 penelitian ya Bu Dokter ya, sangat produktif sekali sebagai dosen di Universitas Teknologi ini, dan sebagai kesibukannya gitu yang luar biasa gitu ya. Mungkin hari ini Bu Dr. Ati bisa men-sharingkan ya Bu ya, tadi ada beberapa penelitian yang pernah Ibu
teliti gitu ya, dan termasuk di sini adalah nanti penggunaan PET analisis di dalam penelitian Ibu Dr. Ati ya gitu ya, karena penggunaan PET analisis ini memang sangat diperlukan ya Bu Dokter ya, sebagai nanti kita di dunia pendidikan, baik itu nanti menulis skripsi ataupun kami sebagai di dosen itu di dalam tulisan penelitian ya Bu Dokter ya. Mungkin untuk CV-nya cukup ya Bu Dokter, atau ada lagi Bu Dokter yang masih kurang Bu Dokter? Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu Dokter. CV Bu Dokter sudah saya, ya sudah cukup ya, udah cukup ya Bu Dokter ya, udah sampai ini. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan mengisi untuk hari ini mengenai topik penggunaan PET analisis dalam penelitian, yang nanti mungkin kalau misalkan untuk efisien Ibu Dr. Ati menyampaikan dulu ya Bu ya, nanti baru kita tanya jawab ya Bu ya, supaya efektif ya Bu ya, gitu ya. 1 jam mungkin untuk ininya ya Bu, sharingnya cukup ya Bu ya, nanti lanjut kita ke pertanyaan ya Bu ya, Bu Dokter ya, supaya efektif ya. Kami persilakan untuk selanjutnya Bu Dr. Ati untuk mengisi dengan topik penggunaan PET analisis dalam penelitian. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Dr. Ati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan hari ini, yaitu webinar AFEPSI dengan keadaan yang sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rozi sebagai Ketua Umum AFEPSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada hari ini dengan segala keterbatasan saya, Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Erika yang sudah menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Dan kepada Bapak Ibu juga mahasiswa yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Baik, saya ditugaskan ya untuk membahas tentang penggunaan PET analisis. Mungkin sedikit saya yang mungkin yang salah ya, sedikit miss karena saya berpikir saya menyajikan tentang metode penelitian. Jadi saya membahas dari metode penelitian, walaupun nanti di ujungnya kita akan mencoba dengan penggunaan PET analisis. Saya izin share screen, Bu Erika. Ya baik Bu, silakan Bu. Saya berangkat dari metode penelitian ya. Yang pertama, ada seorang yang mengemukakan, Thomas Buckle, dia mendefinisikan orang hebat itu orang yang seperti apa gitu ya. Nah, Thomas Buckle itu mendefinisikan orang-orang hebat itu adalah orang yang ciri-cirinya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah orang yang selalu membicarakan ide baru atau gagasan. Kemudian orang yang selalu membicarakan kejadian-kejadian yang menarik apa nih yang terjadi. Dan kemudian juga membicarakan karya orang lain. Orang lain itu sudah punya karya apa saja gitu ya, sehingga bisa jadi referensi karya kita sendiri. Nah, kalau dilihat dari definisi orang hebat menurut Buckle ini relevan dengan kita sebagai peneliti. Ya. Nah,
Nah, peneliti yang baik itu yang seperti apa? Itu peneliti yang baik itu tentunya yang pertama tahu apa yang diteliti, di mana ketika kita sudah tahu apa yang akan kita teliti, diharapkan nanti akan menghasilkan hal baru sesuai dengan bidangnya. Kemudian tahu metode penelitian, yaitu tahu langkah melakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, tahu akan dipublikasikan kemana. Jadi siapa sih yang harus tahu hasil penelitian kita ini? Ya, kalau sekarang baik di jenjang S1, S2, S3, atau di kita nih di dosen sangat diwajibkan untuk melakukan publikasi atas penelitian yang kita lakukan. Nah, peneliti itu punya fungsi tersendiri nih. Kalau misalnya seorang decision maker atau pengambil keputusan, itu biasanya hanya melihat sesuatu yang memang bisa terlihat gitu ya. Misalnya kok konsumen tidak happy gitu, tidak puas gitu ya. Kok market share menurun, kok tingkat penjualan menurun, kemudian kok distribusi tidak bagus misalnya. Jadi yang bisa dilihat oleh si pengambil keputusan adalah gejala yang memang sudah terukur. Tadi konsumen kok banyak yang mengeluh gitu, itu semuanya bisa diukur. Nah, kita ini sebagai peneliti, researcher, itu melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kita melihatnya ke dalam. Ke dalam itu gimana? Jadi ketika misalnya yang terlihat di luar adalah konsumen yang tidak puas atau tidak happy gitu ya, kita melihatnya ada apa nih yang salah dengan treatment kita terhadap terhadap konsumen, atau mungkin ada sesuatu pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya si konsumen. Kemudian ketika kita melihat ada penurunan market share, ada penurunan penjualan misalnya, maka ketika seorang decision maker melihatnya ada penurunan penjualan, kita sebagai peneliti harus melihat seperti apa sih performance dari tenaga penjual itu, gitu ya. Jadi kita melihat lebih pada yang data-data yang tidak terlihat. Jadi kita lebih melihatnya ke bagaimana bahwa sistem delivery itu tidak terdistribusi dengan baik, misalnya ya. Atau misalnya kita melihat kenapa tingkat produksi ini menurun, gitu ya. Jadi inilah tugas-tugas peneliti ya. Dia akan mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, fungsi penelitian kalau menurut Gebhardt itu ada 3. Yang pertama adalah to know, yang kedua adalah to do, dan yang ketiga adalah to choose. Ketiga fungsi penelitian ini oleh Profesor Sugiono, mungkin semua tahu ya siapa Profesor Sugiono. Beliau itu adalah ahli penelitian yang sudah mengarang begitu banyak buku penelitian. Profesor Sugiono kemudian mengelompokkan metode-metode penelitian sesuai dengan tadi fungsi penelitian itu. Yang fungsinya to know itu adalah penelitian yang kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Kalau penelitian yang to do itu adalah penelitian research and development, pengembangan, kemudian action research seperti manajemen operasi mungkin ya, kemudian yang to choose itu adalah penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Kalau to know itu kan tujuannya adalah untuk mengetahui. Nah, kalau untuk mengetahui berarti kita akan melakukan pengembangan ilmu. Kalau to do berarti apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kita melakukan penelitian yang hasilnya adalah oh ternyata yang harus kita lakukan harusnya yang ini atau yang ini gitu ya. Dan yang to choose adalah pilihan ketika hasil penelitian itu menunjukkan hasil evaluasinya seperti apa, hasil kebijakannya seperti apa. Nah, kita di FEB khususnya ekonomi dan bisnis itu biasanya penelitian-penelitian kita ada di ranah yang to know, untuk mengetahui atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tadi to know itu oleh Pak Profesor Sugiono dikelompokkannya adalah metode yang kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Jadi saya akan lebih konsentrasi ke kuantitatif, kualitatif, dan method. Nah, mixed method ini adalah gabungan dari
kualitatif dan kuantitatif. Jadi di mix method itu biasanya diawali dengan kualitatif, kemudian dikuantitatifkan. Nah, nanti kita lihat ya yang kuantitatif dan kualitatif. Sebelum kita membahas tentang kualitatif dan kuantitatif, ini ada standar standar kompetensi lulusan. Ada standar kompetensi lulusan menurut Permendikbud nomor 53 tahun 2023, di mana lulusan S1 itu harus mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk meningkatkan masalah secara prosedural sesuai dengan ruang lingkup. Jadi di S1 ini kita biasanya replikasi saja, penelitian kita itu hanya replikasi saja, ya mungkin hanya beda tempat, beda waktu, gitu ya. Sementara untuk S2 itu standar kompetensi lulusannya menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif. Jadi di S2 ini sudah mulai tuh bagaimana penerapan dari sebuah teori, ya bagaimana kita mengembangkan ilmu. Dan untuk tahap S3 itu menurut Permendikbud nomor 53 itu adalah menguasai filosofi keilmuan, bidang ilmu pengetahuan, dan keterampilan tertentu, dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinil dan teruji. Jadi kalau taraf S3 itu sudah harus mulai bisa menciptakan karya orisinil di mana karya itu memang sudah teruji. Nah, kalau kita melihat dari standar kompetensi ini, untuk di ekonomi dan bisnis, ekonomi akuntansi mungkin ya, itu lebih pada kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu yang seperti apa sih dan apa bedanya dengan kualitatif? Kuantitatif mempunyai tujuan itu untuk mengembangkan ilmu dan pembuktian dengan pengujian hipotesis. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, itu harusnya kita melakukan pembuktian dengan melakukan pengujian hipotesis. Sementara yang kualitatif itu tujuannya adalah mengeksplorasi. Jadi kita justru mengeksplorasi teori-teori yang ada, di mana setelah kita mengeksplorasi teori-teori yang ada, kemudian akan menghasilkan sebuah hipotesis. Jadi kalau kita pakainya mixed method, berarti kita menggunakan dua-duanya. Pertama kita mengeksplorasi sampai akhirnya menghasilkan hipotesis, kemudian nanti hipotesisnya akan kita uji sampai kita bisa mengembangkan ilmunya seperti apa. Jadi bedanya kuantitatif dan kualitatif itu adalah kalau kualitatif itu berangkat dari pemikiran, karena kita harus telah teori-teori. Nah, nanti kalau kuantitatif kita berangkat dari data. Datanya mana sehingga kemudian kita bisa membuktikan satu hipotesis. Nah, kita sekarang membahas penelitian yang kuantitatif. Ada 3 penelitian kuantitatif, yaitu ada penelitian yang deskriptif, ada penelitian yang komparatif, dan ada penelitian yang asosiatif. Penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang hanya terdiri dari satu variabel saja. Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang bagaimana kinerja sebuah bank. Nah, nanti kinerja sebuah bank itu diukurnya pakai apa? Misalnya diukur dengan menggunakan CAR. Menurut standar BI, CAR itu harus mencapai misalnya 8%. Nah, maka kita akan melakukan penelitian apakah objek penelitian kita, misalnya bank itu memang mempunyai CAR yang mencapai 8%. Kita bisa melakukan pengujian dengan uji satu sampel, yaitu di mana sampelnya adalah CAR dari bank-bank tersebut, apakah mencapai 8% atau tidak. Nah, itu deskriptif. Jadi kita memberikan gambaran satu keadaan bagaimana kondisi dari objek penelitian kita. Jadi kalau objek penelitiannya adalah bank, yaitu kita akan mengukur kinerjanya, berarti kita akan melakukan penelitian bagaimana kinerja bank berdasarkan misalnya CAR-nya. Gitu ya. Jadi deskriptif itu hanya memberikan gambaran satu keadaan. Jadi variabel kita hanya satu saja. Nah, kemudian yang komparatif itu adalah metode penelitian yang membandingkan dua keadaan.
membandingkan dua keadaan itu bisa yang dibandingkannya dua, berarti kita punya metode penelitian yang dua sampel, atau kita membandingkan yang lebih dari dua sampel. Misalnya kita membandingkan 3 sampel sekaligus. Nah, untuk komparatif juga ada 2 juga. Kita bisa membandingkan hal yang sama di waktu yang berbeda, atau kita membandingkan hal yang berbeda di waktu yang bersamaan. Kalau yang berbeda di waktu yang bersamaan, berarti kita melakukan uji komparatif yang independen. Tapi kalau kita melakukan pengujian yang berbeda, dua hal yang berbeda, dua hal yang sama dalam waktu yang berbeda, berarti kita melakukan uji komparatif yang berpasangan. Contohnya, misalnya kita akan membandingkan kinerja, misalnya kinerja perusahaan perbankan antara bank swasta dan bank pemerintah. Nah, ketika kita akan membandingkan kinerja mana sih yang lebih baik, apakah bank swasta atau bank pemerintah, berarti kita melakukan metode penelitian yang komparatif. Nah, yang satu adalah bank swasta, yang satu adalah bank pemerintah. 2 hal yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Misalnya membandingkan kinerjanya tahun 2024. Jadi itu kita membandingkan 2 hal yang berbeda, 2 hal yang sama di waktu, 2 hal yang berbeda di waktu yang sama. Yang satu bank pemerintah, yang satu bank swasta. Atau kita membandingkan 2 hal yang sama di waktu yang berbeda. Misalnya kita pengen tahu nih kinerja karyawan sebelum diberi pelatihan dengan setelah diberi pelatihan. Apakah pelatihan itu memberi dampak positif terhadap kinerja karyawan? Itu kita bisa lakukan penelitiannya. Biasanya kalau orang-orang bikin workshop itu menyebarkan kuesioner dulu tuh sebelum workshop dengan setelah workshop. Diharapkan setelah workshop itu tingkat pengetahuannya, tingkat keterampilannya menjadi lebih bertambah. Artinya di situ kita melakukan uji beda. Apakah sebelum workshop dengan setelah workshop, kemampuannya tetap sama atau tidak. Nah, itu menjadi satu masukan nantinya untuk melihat efektivitas dari workshop itu sendiri. Kalau workshop itu memang efektif, berarti kan harusnya kemampuan setelah workshop menjadi lebih baik dibandingkan dengan kemampuan sebelum workshop. Jadi kita membandingkan 2 hal yang berbeda, 2 hal yang sama ya tentang kemampuan, tapi di waktu yang berbeda. Yang satu sebelum workshop dan yang kedua setelah workshop. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian yang asosiatif. Nah, asosiatif ini ada 3. Ada asosiatif yang korelasi, ada asosiatif yang determinasi, dan ada asosiatif yang regresi. Asosiatif yang korelasi itu adalah asosiatif di mana kita hanya melihat tingkat hubungan antar variabel. Kira-kira variabel ini saling berhubungan nggak ya? Kita hanya melihat apakah hubungannya kuat atau tidak. Gitu ya. Sementara kalau determinasi kita bisa melihat peranan atau kontribusi sebuah variabel terhadap variabel yang lain. Dan regresi itu adalah metode asosiatif yang melihat hubungan secara fungsional atau dalam bentuk persamaan. Nah, tadi asosiatif itu adalah hubungan antar variabel ya. Bagaimana pola hubungan antar variabel. Nah, pola hubungan antar variabel itu ada 2 ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan variabel moderasi dan ada yang disebut dengan variabel mediasi. Variabel moderasi itu adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi moderasi ini bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh X terhadap Y. Misal, kalau kita mau tahu apakah laba sebuah perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaannya, kemudian kita melihat biasanya beda nih antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Jadi kita punya mediasinya adalah ukuran perusahaan, yaitu
apakah dia perusahaan kecil atau perusahaan besar. Jadi kita melihat apakah ukuran perusahaan ini akan mempengaruhi tingkat kekuatan hubungan antara variabel laba terhadap misalnya tadi nilai perusahaan. Jadi kita memetakan variabel apa ya yang bisa kemudian nanti memperkuat atau memperlemah variabel penelitian kita. Itu moderasi. Nah, yang mediasi itu adalah hubungan antar variabel di mana di sini ada peranan variabel mediasi atau pelantara. Mediasi itu pelantara. Jadi ketika X itu berhubungan dengan Y, maka bisa saja hubungan X terhadap Y itu melalui variabel Z. Ini adalah metode asosiatif yang mediasi. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata X itu akan berpengaruh atau ada hubungannya atau akan berpengaruh terhadap Y dengan melalui variabel Z. Itu mediasi. Nah, PET yang akan kita bahas itu adalah asosiatif pada mediasi. Jadi analisis PET itu adanya di mediasi. Artinya variabel itu berjenjang ya, ada variabel bebasnya, kemudian ada variabel mediasinya, variabel antaranya, dan kemudian ada variabel tak bebasnya. Nah, nanti kita bicara PET ada di mediasi ya. Nah, sekarang ketika kita sudah punya metode penelitian bahwa kita akan melakukan penelitian dengan metode asosiatif gitu ya, melihat hubungan antar variabel. Kemudian kita bisa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara survei, atau jadinya suka dibilang metode survei, atau metode kepustakaan. Nah, survei itu macam-macam juga. Ada observasi, ada wawancara, dan ada kuesioner. Nah, biasanya yang kita lihat adalah kuesioner yang tertutup. Sementara kepustakaan itu biasanya ini untuk data-data yang kita ambil dari sumber-sumber tertentu, sehingga data yang diperolehnya adalah data sekunder. Nah, untuk metode survei, kemudian kita melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner, di mana kuesionernya itu tertutup. Itu ada skala pengukuran dari instrumen kita ya. Kalau kita menyebarkannya dengan cara survei tadi ya. Kalau kita survei, maka skala pengukuran dari data kita itu bisa skala pengukuran pada instrumen atau pertanyaan kita itu bisa berupa skala Likert, skala Goodman, skala Rating, atau skala semantik diferensial. Nah, kalau kita lihat di penelitian-penelitian, hampir semua penelitian ketika melakukan survei itu menggunakan skala Likert, yaitu skala yang berjenjang mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ya, dengan skor misalnya dari 1 sampai 5. Nah, skala Likert ini kalau nanti sudah jadi data, maka datanya menjadi data yang mempunyai skala pengukuran ordinal. Nah, skala pengukuran ordinal. Nah, skala pengukuran itu ada 4 ya. Ada skala pengukuran yang nominal, kemudian ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio. Tadi ketika kita melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dan kuesionernya tertutup atau pilihan jawabannya sudah disediakan, berarti kita punya data dengan skala pengukuran ordinal, yaitu angka sebagai data yang kita miliki itu hanya menunjukkan urutan. Nah, berbeda dengan yang berskala nominal, di mana angka hanya sebagai lambang, berbeda juga dengan interval, di mana angka menunjukkan
jarak, dan berbeda juga dengan rasio, di mana angka menunjukkan nilai yang mutlak. Kenapa perlu skala pengukuran data ini? Karena skala pengukuran data ini nanti akan terkait dengan pemilihan alat analisis. Ya, pemilihan alat analisis. Alat analisis apa sih yang paling tepat yang kita lakukan untuk data kita jika data kita mempunyai skala pengukuran misalnya nominal, atau misalnya ordinal, atau misalnya interval, atau misalnya rasio. Jadi setiap skala pengukuran itu akan mempunyai alat analisisnya masing-masing. Ya. Nah, mapping dari metode analisis data seperti ini. Ketika kita mempunyai skala pengukuran data yang nominal, di mana angka itu hanya sebagai lambang, maka analisis data yang kita lakukan terhadap penelitian kita, kalau kita punya analisis data, kalau kita punya metode penelitian yang deskriptif, kita gunakan uji C kuadrat, komparatif juga C kuadrat, asosiatif juga C kuadrat. Tapi kalau kita punya skala pengukuran ordinal, maka analisis data yang dilakukannya adalah kalau kita akan hanya melakukan analisis yang deskriptif atau melakukan penelitian deskriptif yang hanya terdiri dari satu variabel saja, kita akan melakukan dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kemudian jika metode penelitian kita adalah komparatif, membandingkan dua kelompok data, tadi tergantung apakah kita membandingkan dua hal yang sama dalam waktu yang berbeda, berarti itu adalah independent sample, kita gunakan Mann-Whitney, atau apakah kita punya dua hal yang berbeda dalam waktu yang sama, berarti kita menggunakan independent sample, ya, Mann-Whitney. Tapi kalau kita punya lebih dari dua sampel, kita akan menggunakan yang namanya Kruskal-Wallis. Jadi setiap skala pengukuran data itu akan mempunyai analisis data yang berbeda pada metode penelitian yang komparatif. Nah, pada penelitian yang asosiatif, jika kita punya data ordinal, maka alat analisis yang bisa kita gunakan adalah ada korelasi, tadi yang sudah saya sampaikan, korelasi, determinasi, kemudian PET analisis. Nah, PET analisis ini adalah pengembangan dari korelasi. Kalau korelasi itu adalah hubungan antar variabel, maka PET itu adalah hubungan antar banyak variabel, gitu ya, jadi multi. Kemudian yang sekarang berkembang mungkin menjadi SEM dan PLS. Jadi kalau kita bicara PET, kita bicara hubungan antar variabel. Tapi kalau kita sudah bicara SEM dan PLS, kita bicara hubungan selain hubungan antar variabel, juga kita membicarakan tentang instrumen atau indikator dari variabel tersebut. Jadi kalau SEM dan PLS itu lebih holistik, ya, lebih holistik karena sekaligus dalam satu model kita bisa melihat hubungan antar variabel dan indikator atau pengukuran dari setiap variabelnya. Nah, kemudian untuk data yang berskala pengukuran interval atau rasio, maka analisis data yang bisa dipilih pada saat kita melakukan penelitian yang deskriptif itu adalah uji sampel T, uji satu sampel T, karena memang kalau deskriptif itu sampelnya hanya satu. Kemudian untuk yang komparatif tergantung apakah data kita berpasangan. Kalau berpasangan itu berarti dua hal yang berbeda di waktu yang sama. Kalau yang independen itu berarti dua hal yang sama di waktu yang berbeda. Dua hal yang berbeda di waktu yang sama, itu yang independen. Tetapi sama-sama dua-duanya menggunakan uji T. Nah, kalau sampelnya sudah lebih dari dua, maka kita akan menggunakan uji lebih dari dua sampel independen, baik one-way ANOVA kalau kriterianya hanya satu, dan two-way ANOVA kalau kriterianya lebih dari satu. Nah, untuk yang asosiatif, kita bisa menggunakan korelasi, determinasi, kemudian regresi, dan regresi itu ada regresi untuk data cross-section, ada regresi untuk data panel,
ini adalah moderating regression analysis yang memang diperuntukkan untuk model moderasi, dan yang berikutnya adalah PET analysis yang diperuntukkan untuk model mediasi. Jadi masing-masing model di sini mempunyai alat analisisnya sendiri-sendiri. Nah, untuk yang data ordinal, misalnya kita akan melakukan penelitiannya dengan cara survei, maka PLS ini bisa digunakan untuk baik mediasi maupun moderasi. Sementara kalau PET itu hanya untuk yang mediasi saja. Ya, jadi tergantung nih kita mau bikin penelitian dengan model seperti apa. Apakah itu mediasi atau moderasi. Jadi nanti alat analisisnya juga bisa kita pilih apakah PET atau PLS misalnya ya, kalau data kita ordinal. Kalau data kita rasio, kita pilih apakah regresi atau apakah moderating regression analysis atau PET analysis. Nah, sekarang kita bicara PET analysis. PET analysis ini adalah sebuah metode yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Sewell Wright. Dia menemukan PET analysis tahun 1918. Wah, saya juga belum lahir kali ya. Masih ada di awang-awang. Mungkin orang tua kita juga belum lahir 2000. Orang tua saya sendiri belum lahir ya di 1918. Jadi model ini model yang sudah tua ya, sudah sangat tua sekali ya, udah 100 tahun lebih ya model ini ditemukan. Alhamdulillahnya sampai detik ini masih digunakan. Berarti model ini dianggap memang aplikatif ya, bisa digunakan. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh Sewell Wright. Jadi dia membuatnya di tahun 2018, kemudian dilengkapi ya, diperbaiki di tahun 1918, kemudian diperbaiki di tahun 1920 dan 21. Jadi benar-benar 100 tahun yang lalu lebih ya itu sudah diperbaiki. Nah, dia mengatakan bahwa PET ini memang adalah menentukan koefisien korelasi antara variabel di sistem yang multiple. Jadi dia memang hubungan korelasional antar variabel yang banyak. Ini kalau diteruskan model-modelnya dia memang garisnya akan kemana-mana gitu ya, panahnya akan kemana-mana karena dia memang mengemukakan multiple system ya, to the functional relation among them. Jadi memang dia membuat seperti itu. Nah, kalau kita terapkan ini dalam penelitian kita, biasanya kita punya model penelitian kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur model penelitian di PET analisis yang paling sederhana, di mana hanya terdiri dari 2 variabel bebas, dan di sini ada 2 variabel yang tak bebas ya. Nah, sebelum kita melakukan analisis PET, ada uji instrumen data yang terlebih dahulu harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita punya variabel yang ordinal, maka kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu adalah sebuah uji atau sebuah analisis untuk menentukan apakah indikator merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur variabel. Jadi kalau kita punya variabel yang tidak bisa diukur, maka biasanya kita akan membuat indikator-indikator untuk bisa mengukur variabel tersebut. Misalnya variabelnya adalah variabel disiplin, atau misalnya variabel citra merek
Nah, variabel citra merek itu adalah variabel yang tidak bisa diukur. Artinya nggak bisa tuh citra merek itu diangkakan. Oh, citra mereknya 10, oh citra mereknya 20. Kita tidak bisa mengukur 10 dan 20 itu apakah 20 memang 2 kali lebih baik daripada yang 10. Itu tidak bisa digunakan untuk mengukur seperti itu. Nah, kita biasanya menggunakan indikator. Ya. Citra merek dikatakan bagus ketika misalnya indikator-indikator dari citra merek itu dinyatakan bagus oleh orang yang menilai. Misalnya dalam hal ini adalah responden. Nah, biasanya kita akan menggunakan tadi skala Likert dalam mengukur validitas, dalam mengukur variabelnya. Nah, sekarang apakah variabel itu atau memang bisa diukur oleh indikator-indikator yang kita buat, maka kita harus melakukan uji validitas. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Nah, kalau validitas itu untuk mengukur indikatornya, maka reliabilitas ini digunakan untuk mengukur respondennya. Jadi data yang bagus itu adalah data yang berasal dari hasil pengukuran variabel yang bagus dan data dari hasil pengisian responden yang reliable. Reliable itu adalah responden. Jadi responden itu dinyatakan reliable ketika ditanya pertama dengan ditanya kedua itu mempunyai jawaban yang sama. Jadi kadang-kadang orang kalau ditanya, sekarang ditanya gitu ya, dia menjawab iya. Begitu ditanya yang kedua, kemudian dia jadi ragu, iya nggak sih ya, gitu ya. Nah itu berarti tidak reliable ya. Kalau reliable itu yakin aja, ketika ditanya yang pertama jawabannya iya, maka ditanya yang kedua pun jawabannya akan iya. Nah itu responden-responden yang kita butuhkan adalah responden-responden yang reliable. Jadi dia yakin dengan jawabannya gitu. Nah, sehingga kalau responden itu yakin dengan jawabannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakannya juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang benar, memang harus dipertanyakan, maka diharapkan data kita adalah data yang baik. Data yang memang siap untuk digunakan di analisis berikutnya. Nah, tadi analisis PET itu adalah hubungan antar variabel di mana ada variabel mediasi, ya, ada variabel mediasi. Nah, di sini saya gambarkan variabel mediasinya adalah variabel mediasinya adalah variabel Z, ya, kita gambarkan dengan variabel Z. Nah, kalau kita lihat ini tanda panahnya kemana-mana nih. Ada dari X1 ke Z, ada dari X2 ke Z, ada dari X1 ke Y, ada dari X2 ke Y, dan ada dari Z ke Y. Ini adalah koefisien untuk setiap hubungan antar variabel. Kalau kita lihat, dinotasikannya dengan rho. Karena memang PET ini basicnya adalah korelasi. Jadi kita melihat hubungan antar variabel. Seberapa kuat sih X1 ini berhubungan dengan Z, ya? Seberapa kuat sih X2 ini berhubungan dengan Z? Walaupun nanti pada analisis belakangnya kita akan menggunakan determinasi, yaitu mengkuadratkan R ini menjadi koefisien determinasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah PET ini, karena kita punya struktur seperti ini, yang kita perhatikan itu adalah variabel dependennya, ya. Di sini ada dua variabel dependen, yaitu Z dan Y. Maka kita akan punya tingkat kesalahan pengukuran untuk variabel Z, dan kita akan punya tingkat kesalahan untuk variabel Y. Tingkat kesalahan ini mempunyai arti bahwa kita punya model bahwa Z itu dipengaruhinya oleh X1 dan X2. Bisa jadi model kita itu sebetulnya
bukan dipengaruhi oleh X1 dan X2, tapi dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini tingkat kesalahan ini adalah pengukuran seberapa besar sih tingkat kekuatan kita dalam mengukur Z dengan X1 dan X2. Karena bisa saja kita melakukan kesalahan bahwa sebetulnya Z itu bukan dipengaruhi oleh X1 dan X2, tapi ada variabel lain yang mempengaruhi Z selain X1 dan X2. Begitu juga di Y. Kalau kita di sini menggambarkan bahwa Y itu dipengaruhi oleh X1, X2, dan Z, nah bisa jadi sebetulnya yang mempengaruhi Y itu bukan X1, X2, dan Z, tapi variabel lain yang tidak kita perhitungkan dalam penelitian. Nah, persamaan PET itu karena kita sekarang punya dua struktur, yaitu ada struktur di mana Z dipengaruhi oleh X1 dan X2, struktur di mana Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan Z, maka kita punya dua persamaan. Ini adalah persamaan struktur yang pertama, Z itu dipengaruhi oleh X1 dengan koefisiennya rho Z X1, dan dipengaruhi oleh X2 dengan koefisiennya rho Z X2. Dan tingkat kesalahan kita dalam mengukur Y. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di struktur yang kedua Y, persamaannya adalah Y itu dipengaruhi oleh X1 dengan koefisiennya rho Y X1, dipengaruhi juga oleh X2 dengan koefisiennya rho Y X2, dan dipengaruhi oleh Z dengan koefisiennya rho Y Z. Dan di sini adalah tingkat kesalahan pengukuran pada struktur 2. Nah, untuk menyelesaikan masalah PET ini, kita akan menyelesaikan satu persatu struktur. Jadi yang pertama adalah ada struktur, yang pertama adalah struktur 1. Tadi struktur 1 itu adalah Z, di mana Z yang memang datangnya dari X1 dan X2. Ya. Kemudian kita menyelesaikan struktur yang kedua, bahwa Y itu dipengaruhinya oleh X1, X2, dan Z. Nah, untuk menyelesaikan struktur ini, kita bisa menggunakan software yaitu SPSS. Jadi ini masih sederhana ya, masih bisa menggunakan software SPSS. Dari hasil software SPSS itu, nanti kita akan bisa melihat bagaimana berapa nilai rho ini, berapa nilai rho ini pada struktur 1. Kemudian pada struktur 2 nanti kita juga akan bisa melihat berapa koefisien rho ini, koefisien rho ini, dan koefisien rho ini. Nah, koefisien-koefisien ini itulah yang akan menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan hubungan antar variabel. Nah, setelah kita punya tingkat kekuatan hubungan, baru kemudian kita bisa melihat peranannya atau kontribusinya ya, atau pengaruhnya. Nah, setelah kita punya dua struktur ini, kemudian kita selesaikan strukturnya, nah, kita akan bisa menjawab hipotesis-hipotesis yang kita buat. Hipotesis yang kita buat itu sesuai dengan garis-garis yang kita buat. Jadi di struktur 1 kita punya hipotesis bahwa X1 berpengaruh terhadap Z, bahwa X2 berpengaruh terhadap Z. Di struktur 2 kita punya hipotesis bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, bahwa X2 berpengaruh terhadap Y, dan bahwa Z berpengaruh terhadap Y. Jadi kita punya 5 hipotesis ya. Ini kalau saya tuliskan hipotesisnya tadi ada hubungan dari X1 ke Z, X2 ke Z, kemudian Z ke Y, kemudian X1 ke Y, dan X2 ke Y. Nah, jadi hipotesis itu dibuat berdasarkan garis-garis yang kita buat, karena kita akan melakukan pengujian terhadap garis itu sebetulnya ada atau enggak sih, gitu ya. Atau dalam bahasa statistikanya signifikan enggak sih, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan goodness of fit. Nah, goodness of fit ini menguji apakah model keseluruhan PET yang kita buat itu fit atau tidak. Tentunya seperti biasa dalam setiap pengujian, kita selalu berharap bahwa H0 itu ditolak, sehingga model kita adalah model yang fit.
Nah, untuk PET ini digunakan statistika uji C-kuadrat ya. Apa namanya? Dianggap bahwa data ini mau nominal, ordinal, interval atau rasio, C-kuadrat itu bisa digunakan. Jadi C-kuadrat itu adalah alat analisis kalau apa ya, kalau di tukang itu ya dia alat analisisnya yang segala bisa gitu ya. Bisa untuk semua jenis data ya ini untuk C-kuadrat ini. Sehingga ketika data kita ordinal masih bisa, ketika data kita interval atau rasio juga masih bisa. Ya mungkin secara teori, secara apa ya, secara prosedur seperti inilah PET analisis harus kita lakukan. Nah nanti kalau misalnya ada pertanyaan ingin contohnya, nanti saya akan kemukakan contoh penelitian yang menggunakan PET. Begitu Dokter Erika, apakah saya perlu langsung menyajikan contoh penelitian dengan menggunakan PET atau ini prosedur PET-nya sudah disampaikan, tinggal mungkin penerapannya saja. Ya, mungkin ada 15 menit lagi ya Bu ya, untuk supaya lebih jelas kan tadi sudah ada teori PET analisisnya ya Bu ya. Kita lihat contohnya realnya ya Bu ya, yang tadi mungkin tadi kan sebetulnya sudah ada ya Bu ya, contohnya ya yang tadi ternyata dia mempunyai 4 variabel ya Bu ya, X1, X2, X, Y, dan Z ya. Nah, mungkin lebih detailnya ya Bu ya, supaya lebih inilah ya. Mangga Ibu, ya. lanjutkan kembali. Ya, Mangga Bu, sebentar. Saya apa namanya ini contoh sebuah penelitian, misalnya ini adalah penelitian tentang pengaruh daya tarik iklan dan celebrity endorser terhadap minat membeli sebuah merek ya. Kebetulan ini penelitiannya pada merek Aqua dengan citra merek sebagai variabel intervening atau variabel mediasi ya. Intervening sama mediasi sama ya. Kemudian ini model penelitiannya. Jadi kita pakai model PET di mana daya tarik iklan itu adalah variabel bebas pertama, kemudian celebrity endorser ini adalah variabel bebas kedua, kemudian ada variabel mediasinya citra merek, dan ada variabel tak bebasnya minat membeli. Nah, hipotesisnya ada 5. Ini hipotesis yang pertama, bahwa rho sama dengan 0 dan rho positif. Artinya kita punya hipotesis bahwa daya tarik iklan itu berpengaruh, ada hubungan positif dengan citra merek. Kemudian hipotesis yang kedua, ini yang rho kedua, itu bahwa rho 2 positif. Ada hubungan antara celebrity endorsers dengan citra merek. Yang ketiga adalah ada hubungan dari citra merek ke minat membeli, yaitu rho 3 positif. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara daya tarik iklan dengan minat membeli, yaitu yang hipotesis keempat, ada hubungan positif. Kemudian yang kelima adalah celebrity endorsers terhadap minat membeli, yaitu positif juga. Ya, ada hubungan positif. Nah, sekarang kita bagi dua. Saya mulai dari data. Ini contoh data bahwa misalnya variabel daya tarik iklan itu indikatornya adalah tema iklannya, skrip dari iklannya, dan slogan dari iklannya. Pilihan jawabannya menggunakan Likert mulai dari sangat tidak menarik sampai sangat menarik. Jadi responden bisa memilih apakah tema iklannya itu
mulai dari sangat tidak menarik sampai sangat menarik, apakah skripnya itu mulai dari sangat tidak menarik sampai sangat menarik, dan apakah slogannya mulai dari sangat tidak menarik sampai sangat menarik. Ini misalkan ada 10 responden dengan jawabannya seperti ini. Dia menjawab daya tarik iklan mungkin tidak menarik ya untuk responden pertama, dan cukup menarik skripnya dan slogannya menarik. Sehingga total skornya untuk responden pertama adalah 11. Jadi kita punya skor dari daya tarik iklan. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk keempat variabel. Jadi kita punya 4 variabel tadi, masing-masing variabel harus ada indikatornya, kemudian harus ada pilihan jawabannya, sampai menghasilkan data seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, saya punya sekarang direkap, ini adalah rekap data keseluruhan. Tadi ini yang daya tarik iklan. Yang daya tarik iklan, ini datanya. Ini data yang celebrity endorser, ini adalah data yang citra merek, dan ini adalah data yang minat membeli, ya, minat membeli. Semuanya diperoleh dengan cara yang sama seperti ini tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat analisis data untuk misalnya struktur 1. Struktur 1 adalah daya tarik iklan dan celebrity endorser terhadap citra merek. Ini hasil dari output SPSS. Nah, yang kita perhatikan di output SPSS ini adalah beta. Ini beta, jadi kita punya koefisiennya adalah untuk daya tarik iklan 0,7, untuk celebrity endorser adalah 0,5. Nah, kemudian kita lihat signifikansinya. Signifikansi itu artinya kalau dia kurang dari 0,05 berarti signifikan, hubungannya ada. Sementara kalau lebih dari 0,5 hubungannya tidak ada atau H0 diterima. Nah, kebetulan ini signifikansinya dua-duanya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti garis ini dan garis ini memang ada, atau citra merek itu memang dipengaruhi oleh daya tarik iklan dan celebrity endorser. Kemudian untuk struktur yang kedua, nah ini struktur yang kedua kita punya bahwa minat membeli itu dipengaruhi oleh daya tarik iklan, celebrity endorsers, dan citra merek. Nah, hasil dari SPSS menunjukkan bahwa daya tarik iklan mempunyai koefisien 0,3, celebrity endorser mempunyai koefisien 0,4, dan citra merek mempunyai koefisien 0,3. Nah, kalau kita perhatikan signifikansinya, kebetulan ini signifikansinya semua masih di bawah 0,05, sehingga posisinya semua H0 ditolak. Karena H0 ditolak semuanya, maka kita akan punya struktur seperti ini. Jadi semua garisnya ada nih, garisnya nggak hilang ya, garisnya ada semua. Tadi ini sudah punya signifikansinya. Nah, dari sini kita akan punya kesimpulan karena semua garis ini signifikan, berarti kita akan punya kesimpulan yang pertama terdapat pengaruh positif daya tarik iklan terhadap citra merek. Yang kedua terdapat pengaruh positif celebrity endorsers terhadap citra merek. Kemudian yang ketiga terdapat pengaruh positif citra merek terhadap minat membeli. Kemudian nah, ini yang menarik mungkin ya, salah satu dari PET ya, salah satu yang menarik dari PET adalah yang pertama, daya tarik iklan ini kan ada pengaruh langsung terhadap minat membeli. Tadi tingkat signifikansinya 0,09, berarti kan memang betul ya, ada hubungan daya tarik iklan dengan minat membeli. Tetapi kalau kita lihat, citra merek ini berpengaruh juga, berperan juga terhadap pengaruh daya tarik iklan ke minat membeli. Ya, dari daya tarik iklan ke citra merek berpengaruh, ya ada hubungannya. Dari citra merek ke minat membeli juga ada hubungannya. Karena ada hubungannya, berarti citra merek ini adalah variabel mediasi bagi hubungan antara daya tarik iklan dengan minat membeli.
Jadi untuk daya tarik iklan itu terdapat pengaruh daya tarik iklan terhadap terhadap minat membeli, baik secara langsung, jadi ini yang secara langsungnya, yang garisnya langsung, maupun melalui citra merek sebagai variabel intervening, maupun melalui citra merek sebagai mediasi. Nah, yang kedua juga sama. Jadi celebrity endorsers itu berpengaruh langsung terhadap minat membeli, tapi dia juga berpengaruh tidak langsung melalui citra merek sebagai variabel mediasi. Jadi pengaruh celebrity endorser terhadap minat membeli itu baik secara langsung, orang jadi pengen membeli karena celebrity endorser, tapi orang juga jadi mau membeli karena celebrity endorsernya dan mereknya gitu ya. Jadi mereknya juga celebrity endorser membawakan tentang merek gitu ya. Jadi ada dua yang kemudian mempengaruhi minat membeli dari celebrity endorser, baik secara langsung maupun dimediasi oleh citra merek. Nah, ini kebetulan karena memang semuanya signifikan ya, artinya garis-garisnya memang ada. Saya perlihatkan sebuah penelitian di mana kita menemukan ada salah satu hasil yang tidak signifikan. Misalnya ini. Ini penelitiannya adalah tentang kepemimpinan, iklim organisasi, kemudian variabel Z-nya adalah motivasi kerja, dan variabel Y-nya adalah prestasi kerja. Kalau digambarkan, ini adalah kepemimpinan, ini adalah motivasi, dan ini adalah kinerja. Ketika kita membuat struktur satu, dengan data yang ada, itu ternyata hasil dari output software menunjukkan ada yang tidak, ada yang H0-nya ditolak, 0,06, lebih besar dari 0,05, sehingga ini tidak signifikan. Karena tidak signifikan, berarti variabel kepemimpinan ini harus dicoret, sehingga kita akhirnya akan punya model seperti ini, bahwa yang namanya motivasi itu hanya dipengaruhinya atau ada hubungannya hanya dengan X2 saja, tidak dengan kepemimpinan gitu. Nah, kemudian di struktur kedua kita seperti ini. Nah, dari struktur kedua ini kalau kita olah datanya, misalkan ada juga nih yang tidak signifikan, yaitu X2-nya, iklim organisasinya ini tidak signifikan. Karena tidak signifikan, maka struktur 2 kita menjadi seperti ini. Tidak ada X2 yang berhubungan ke Y2. Ya. Nah, karena tidak ada, maka struktur keseluruhannya menjadi seperti ini. Tadi X1 tidak ada hubungannya dengan Y1. Kemudian X2 itu tidak ada hubungannya dengan Y2, sehingga kita punya struktur yang barunya seperti ini. Jadi ketika menyimpulkan, maka yang ada pengaruh langsung itu hanya X2 ke Y1, X1 ke Y2, dan Y1 ke Y2. Sementara X1 itu tidak ada pengaruhnya ke Y1. Atau kalau kita simpulkan, berarti kepemimpinan itu tidak mempengaruhi motivasi. Orang punya motivasi bukan karena kepemimpinannya, tapi orang punya motivasi karena lingkungannya. Nah, kemudian ini adalah kinerja. Kinerja itu ternyata dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan seseorang bisa mempengaruhi kinerja orang. Tapi iklim organisasi tidak akan mempengaruhi kinerja secara langsung. Tetapi iklim organisasi dengan adanya motivasi, maka dia baru akan mempengaruhi kinerja. Jadi kesimpulan yang kita buat itu tergantung pada mana variabel yang kemudian saling berhubungan. Karena belum tentu semua variabel itu saling berhubungan kalau kita lakukan pengujian.
Jadi nanti kesimpulan yang dibuatnya bisa kita buat berdasarkan garis-garis yang ada. Nah, ini pengujian modelnya dilakukan, goodness of fit-nya dilakukan, kemudian ini kebetulan kalau dari hasil ini bahwa nilai C kuadratnya lebih besar daripada nilai tabelnya, sehingga H0 ditolak dan kita punya kesimpulan bahwa model kita benar. Jadi model kita memang bisa mengeneralisir fenomena bahwa berdasarkan data yang kita punya, hubungan antar variabel yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini contoh-contoh penerapan dari PET analisis. Menarik ya PET analisis ini, sehingga kita bisa mapping sebetulnya variabel mana yang mempengaruhi mana gitu ya, dengan melihat garis mana yang tetap ada dan garis mana yang kemudian hilang ketika kita melakukan pengujian terhadap garis-garis yang ada. Ya mungkin itu materi penggunaan PET, Bu, walaupun saya tidak menyajikan dengan menggunakan softwarenya. Iya, terima kasih Bu Dr. Ana Bu Dr. Ati yang sudah memaparkan ya untuk materi hari ini. Mungkin selanjutnya, agenda selanjutnya untuk tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ini untuk materinya mohon ya Bu ya, sudah dikirim ulang ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang sudah masuk ya, saya bacakan dulu yang masuk melalui meeting chat ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya, apakah hasil jawaban dari Ibu Clara ya? Izin bertanya, apakah hasil jawaban masing-masing responden untuk setiap pertanyaan persepsi seseorang dapat dijumlahkan? Maka Bu Ana mungkin ya dari Ibu Clara ya Bu. Baik, terima kasih Bu Erika dan terima kasih Bu Clara atas pertanyaannya. Hasil kuesioner itu kan sebetulnya berupa skor ya. Dia bukan angka yang sebenarnya, hanya menunjukkan skor, urutan. Bahwa ketika dia punya skor 5, itu dia menjawab lebih baik daripada yang menjawab 4 gitu ya. Jadi dia hanya skor yang menunjukkan urutan. Nah, ketika dijumlahkan, maka skor itu akan tetap yang lebih baik adalah yang tertinggi. Jadi bisa saja dijumlahkan. Artinya kalau dia punya skor yang tinggi dari satu indikator, kemudian dijumlahkan dengan skor-skor indikator yang lain, dia akan mempunyai nilai variabel yang tinggi juga gitu ketika dijumlahkan. Jadi memang namanya juga kuantitatif, mau tidak mau kita memang harus melakukan operasi matematika gitu. Jadi pasti akan ada penjumlahan, pengurangan gitu. Karena kita bicara kuantitatif. Beda kalau kita bicara kualitatif. Nah, di kualitatif mungkin kita tidak bisa menjumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Tapi di kuantitatif operasi matematika harusnya berlaku ya pada analisis yang kuantitatif. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Ada lagi mungkin ada lagi ya Bu ya, saya bacakan. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, boleh nanti setelah meeting chat bisa ini ya, ataupun bisa di meeting chat ya. Ada lagi Bu Dokter ini ya, Bu Dokter ya. Izin Bu Dokter bertanya Bu Dokter Ati dari Pak Prianto. Angket skala Ricket bisa tidak direntangkan hanya 4, tidak sampai 5. Terima kasih. Silakan Ibu mangga menjawab dari Bapak Prianto dari Universitas ASA Indonesia. Kalau melihat teorinya, skala Ricket itu jumlahnya ganjil. Jadi boleh 5, boleh 7, boleh 9. Jadi tidak harus 5 juga. Jadi kalau saya jawab harus 5, nggak harus 5. Jadi bisa juga 7, Bu. Misalnya yang pertamanya tadi kan mulai dari sangat tidak setuju. Misalnya dari sangat tidak setuju sekali, misalnya gitu. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa 9. Kalau di di metode pengambilan keputusan itu bisa sampai 9 di Likert-nya itu. Jadi tidak harus 5. Nah, kalau 4
Biasanya yang 4 itu kalau yang rating. Kalau skalanya rating itu kita pakai 4. Nah, rating itu yang seperti apa? Rating itu sebetulnya sama dengan Likert, antara tidak baik, sangat baik, tidak baik, baik, kemudian baik sekali gitu ya. Itu rating itu, cuma biasanya rating itu lebih pada menghasilkan datanya kualitatif. Misalnya ini lebih baik dari ini gitu. Nah, itu lebih pada kualitatif. Gitu. Ya baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu Dokter. Mungkin itu yang terakhir ya Bu ya, mungkin ya. Ini dari Ibu Tika Dirmala Sari. Nanti kita lanjutkan untuk yang direct ya Bu ya gitu. Ibu Tika bertanya Bu, apabila hubungan indirectnya tidak berpengaruh Bu, tapi directnya berpengaruh atau sebaliknya, bisa berikan contohnya nggak Bu untuk isi analisisnya seperti itu Bu? Baik. Dari Ibu Tika. Baik. Saya sampaikan contoh yang ini ya Bu. Ini adalah contoh di mana ada pengaruh, ini ada pengaruh direct, tapi tidak ada pengaruh indirectnya. Dan yang bawah ini adalah contoh yang ada pengaruh indirectnya, tapi tidak ada pengaruh directnya. Jadi untuk X1 ke Y, itu yang ada hanya pengaruh directnya saja. Tapi dari X2 ke Y, yang ada hanya pengaruh indirectnya melalui Y1. Dan tidak ada pengaruh directnya ke Y2. Jadi memungkinkan ada pengaruh direct saja, memungkinkan ada pengaruh indirect saja, memungkinkan ada pengaruh direct dan indirect yang biasanya kita sebut sebagai pengaruh total. Jadi pengaruh total itu pengaruh indirect ditambah pengaruh direct. Nah, tapi bisa juga kita hanya punya pengaruh direct, kita bisa juga hanya punya pengaruh yang indirect. Begitu. Terima kasih Bu Dokter. Ada yang mau bertanya kembali untuk yang directnya ya? Silakan kasih ini di hand ya. Apakah masih ada yang mau bertanya untuk? Oh, masih ada Bu. Kayaknya malu ya Bu ya. Jadi ada lagi Bu yang masuk ya Bu ya. Mungkin satu lagi ya Bu ya. Pertanyaannya dari Pak M. Arif ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan, wah banyak nih dari Bapak Arif ya. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan Bu Dokter gitu ya dalam memilih variabel untuk PET analisis? Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan dulu ya Bu ya. Nanti dilanjut pertanyaan kedua. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan Bu Dokter untuk memilih variabel untuk PET analisis? Baik, terima kasih Bu Erika dan terima kasih Arif. PET ini bisa digunakan untuk data yang berskala pengukuran baik ordinal, interval, atau rasio. Walaupun menurut saya pribadi ya, saya kalau baca-baca di buku itu bisa digunakan untuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Walaupun menurut saya pribadi, kalau datanya ordinal mungkin lebih tepat ketika kita menggunakan partial least square. Ya, tapi karena memang banyak yang menggunakan PET, kenapa saya lebih cenderung bahwa PET itu untuk yang interval dan rasio saja, karena PET itu adalah bagian dari regresi. Jadi regresi ketika ada variabel mediasinya, maka kita gunakan PET. Regresi ketika ada variabel moderasinya, kita gunakan moderating regression analysis. Jadi itu bagian dari regresi. Sedangkan kalau korelasi itu
semua indikator-indikator akan terlihat pada model yang PLS. Ya, mungkin nanti di kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa membahas PLS ya, Bu ya. Jadi betapa kalau di PLS kita bisa langsung memperhitungkan setiap indikator dari variabel, langsung ada di dalam model. Sehingga tadi apakah perlu dijumlahkan atau tidak itu sebetulnya tidak ada pertanyaan itu kalau misalnya kita menggunakan PLS gitu ya. Tapi karena kita sekarang sedang membahas PET, ya mau tidak mau di PET variabelnya akan dijumlahkan. Kemudian tadi memilih variabel untuk PET itu harus seperti apa? Ya kalau misalnya PET itu memang bisa digunakan untuk data dengan skala pengukuran ordinal, interval, dan rasio, berarti variabel apapun yang kemudian nanti menghasilkan data dengan skala pengukuran 3 itu bisa menggunakan PET. Gitu. Ya. Baik, Bu. Satu lagi, Bu ya. Apakah uji analisis PET analisis itu berlaku untuk seluruh versi SPSS, Bu? Termasuk tadi ya, SPSS-nya versi 25, Bu. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Pak M. Arif ya. Ya, bisa saja ya, sama aja ya Bu ya, semua SPSS versi berapapun bisa digunakan. Biasanya kalau SPSS itu tidak terlalu berbeda antar setiap versinya ya. Kalau PLS yang 4 sama yang 3 rada jauh gitu ya bedanya. Tapi kalau SPSS sampai versi 27 saat ini yang terbaru itu masih relatif sama. Sama, ya. Baik. Terima kasih Bu Dr. Ati pemaparannya yang super sekali ya Bu ya hari ini. Izinkan saya untuk meresume ya Bu ya untuk ini hari ini ya Bu ya gitu ya. Nah, tadi Bu Dokter berbicara, saya izinkan untuk meresume berdasarkan resumenya bahwa penelitian yang baik itu harus menghasilkan hal-hal yang baru, gitu ya. Selanjutnya paham akan metode penelitian yang disesuaikan dengan tujuannya, serta dilanjutkan dengan di mana akan publikasi itu disampaikan atau disubmit gitu ya. Adapun fungsi penelitian tadi ada diawali dengan to know gitu ya. To know itu diawali dari metode kuantitatif, dilanjut ada kualitatif gitu ya, dan mixed method. Metode analisis data termasuk di PET analisis ini ditemukan oleh tadi Sewell Wright pada tahun 1918, termasuk model yang sudah tua ya, karena tadi lebih dari 100 tahun, tetapi sampai sekarang gitu ya, masih digunakan atau masih dipakai dalam metode penelitian. Sewell Wright ini adalah seorang tadi ahli genetika yang mengembangkan PET analisis untuk membuat kajian hipotesis hubungan sebab akibat dengan menggunakan korelasi. Lebih lanjut tadi PET analisis ini mempunyai kedekatan dengan regresi berganda ya Bu ya. Dengan kata lain regresi berganda itu merupakan bentuk khusus dari PET analisis. Teknik ini juga dikenal dengan model sebab akibat ataupun causing modeling. Penamaan ini didasarkan pada alasan bahwa analisis jalur memungkinkan pengguna dapat menguji proporsi teoritis mengenai hubungan sebab dan akibat tanpa memanipulasi variabel-variabel. PET juga tadi berfungsi untuk menentukan hubungan korelasi antar variabel dan mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, secara prosedur, PET analisis ini digunakan untuk analisis yang mengukur beberapa variabel atau variabelnya lebih dari satu ya Bu ya, dengan menggunakan pengujian yang disesuaikan dengan hipotesis penelitian. Itu saja mungkin untuk hari ini resumenya. Terima kasih Bu Dr. Ati untuk yang super lah ya Bu ya hari ini ya, yang tadinya kita PET analisis itu masih merep ya Bu ya, dan mahasiswa ya termasuk sekarang mahasiswa itu jarang ya Bu, karena menganggap bahwa PET analisis itu sulit gitu ya Bu ya, pasti regresi berganda lah gitu ya, apalagi ini pokoknya hal yang menakutkan lah untuk PET analisis, yang termasuk mahasiswa saya Bu, kalau bisa PET analisis itu pasti aduh Bu gitu ya. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa dengan PET analisis ini kita lebih mudah ya Bu ya, bisa lebih mengukurnya, itu bisa kelihatan lah gitu ya antar variabelnya seperti apa ya Bu ya gitu ya. Mudah-mudahan tadi dengan Ibu Dr. Ati sudah memaparkan gitu ya, mahasiswa tidak takut lagi ya Bu ya gitu ya dengan menggunakan metode tadi alat penelitian menggunakan PET analisis. Terima kasih untuk pemaparan hari ini Bu Dr. Ati, mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat bagi kami ya Bu ya khususnya bagi saya ya Bu. Jadi tergerak lah ya Bu ya untuk seperti Bu Dr. Ati ini penelitiannya lebih maksimal lah. Terima kasih Bu atas kesempatannya gitu.
Ya, terima kasih juga Bu Erika dan Pak Rozi atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga buat semua yang hadir, yang sudah menyimak. Mudah-mudahan eh, sedikit banyak apa yang kita bahas hari ini pembelajaran buat saya juga ya Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kan pastinya membuat saya jadi banyak belajar lagi. Ya, terima kasih atas semua pertanyaannya yang membuat saya untuk mau lebih belajar lagi. Dan terima kasih buat semua yang luar biasa nih pesertanya hari ini. Silahkan Bu Erika. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk kegiatan seminar hari ini ya, Jum seminar hari ini cukup tadi cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, yang rangkaian dari awal acara sampai akhir ya Bu ya Bapak gitu ya. Ada yang kurang berkenan itu nanti menjadi bagian dari evaluasi kami gitu ya. Mudah-mudahan materi untuk hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang sekarang join pada Zoom meeting hari ini gitu ya. Sekian acara hari ini, saya tutup ya dengan kata dengan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya, silakan yang belum absen, sudah ada di meeting chatnya ya Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Ibu. Jangan bunga, betul betul. Manis manis,